Komunikasi tatap muka, media komunikasi antar budaya. Tatap muka dalam komunikasi antar budaya. Dalam komunikasi antar budaya tentunya terjadi interaksi tatap muka, di mana yang mempertemukan secara langsung pihak komunikator dan komunikan. Komunikasi disampaikan secara langsung dari komunikator dapat langsung dan terdapat umpan balik feedback dari komunikan. Interaksi tatap muka terjadi ketika muncul komunikasi interpersonal yang dilakukan antara dua atau lebih orang secara fisik tanpa menggunakan komunikasi bermediasi teknologi. Dalam setiap budaya, komunitas etnis yang berbeda juga dapat menampilkan pola nilai individualistis dan kolektivistik yang khas dalam tatap mukanya, seperti yang dikatakan Tinto Omi 1988, perihal mengonseptualisasikan wajah sebagai rasa citra diri sosial yang menguntungkan yang diklaim individu dalam konteks relasional dan jaringan. Dalam komunikasi antar budaya, terdapat 3 unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasinya, yaitu 1. Sumber informasi, receiver. Sumber informasi adalah seseorang atau institusi yang memiliki bahan informasi, pemberitaan, untuk disebarkan kepada masyarakat luas. 2. Saluran, media. Saluran adalah media yang digunakan untuk kegiatan pemberitaan oleh sumber berita, berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. 3. Penerima informasi, audience. Sedangkan audience adalah perorang atau kelompok orang dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi, atau yang menerima informasi. Menurut Mulyana, 2002-73, komunikasi antar pribadi, interpersonal communication, adalah komunikasi antara dua orang atau lebih, secara tatap muka, yang memungkinkan adanya reaksi orang lain secara langsung baik secara verbal maupun nonverbal. Selain itu menurut Joseph A. De Vito, dalam Effendi, proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua atau di antara kelompok, sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi inilah yang menjadi cikal bakal interaksi antara dua orang yang berbeda budaya, sebelum berkembang menjadi komunikasi antar kelompok. Teori negosiasi wajah, face negotiation theory, dikembangkan oleh Stella Tinto Omi pada tahun 1988. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya wajah dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Karya wajah adalah perilaku komunikasi manusia yang digunakan untuk membangun dan melindungi rupa mereka serta untuk melindungi, membangun dan mengancam wajah orang lain. Teori ini merupakan teori gabungan antara penelitian komunikasi lintas budaya, konflik, dan kesantunan orang lain secara langsung dengan metode tatap muka. Default dalam diagram yang disampaikan oleh Profesor Alo Liliweri, dapat digambarkan bahwa dari model komunikasi antar budaya tersebut, terjadi interaksi antara orang-orang dari latar belakang yang berbeda, dan komunikasi mereka menjadi lebih smooth karena ada media yang mendukung mereka melakukan interaksi. Menurut Michael Burgon dan Michael Ruffner dalam Senjaja 1994, sebagaimana dikutip oleh Wiryanto 2004-52, memberi batasan komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki. Media yang dipakai dalam komunikasi ini berguna dalam berbagi informasi, memperkenalkan diri kepada pribadi lain sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat dan lebih mengenal satu sama lainnya. Dalam komunikasi antar budaya, media menjadi alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Media tersebut berupa alat fisik yang memindahkan pesan, dan merupakan tempat saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol yang dikirim melalui media tertulis, misalnya email atau pesan elektronik. Walau sudah tidak lagi hits lagi, media cetak seperti majalah dan koran serta buku, atau media massa elektronik, radio, televisi, video, film, juga bisa dikategorisasikan. Namun pesan-pesan itu tidak dikirim melalui tatap muka langsung, sehingga minim interaksi. Dewasa ini media massa tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan dan penyebaran kebudayaan, tetapi juga telah tumbuh menjadi sarana komunikasi antar budaya.